Kemudian yang didakwahi lagi oleh Rasulullah itu adalah teman-teman. Da'watur rasuli asdiqa'ahul muqarrabin. Dakwahnya Rasul kepada teman-teman dekat beliau. Ini sekali lagi kadang teman dekat itu juga sulit ya. Sulit diajak itu. Sudah terlalu kenal. Kita menganggap ada beban psikologis. Nah itu mestinya kita mesti kesampingkan itu. Ya teman dekat itulah mestinya yang diajak. Karena Abu Bakrin As-Siddiq bin akhlasi asdiqai Rasulillah. Adalah Abu Bakar As-Siddiq itu diantara teman kat ya, bin akhlas. Akhlas itu artinya setia, loyal, khalis murni, tidak selingkuh. Teman yang tidak selingkuh, ya. Teman setia, tidak nyampur-nyampur ya, dengan yang lain. Ada juga teman Rasul itu seperti siapa itu yang Uqbah bin Abi Mu'ayt. Itu teman Rasul, diajak masuk Islam juga. Kemudian ketemu dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini rekan bisnisnya Uqbah. Uqbah ini kemudian ditanya oleh Umayyah, aku dengar-dengar engkau masuk Islam. Kata Uqbah, ya, kalau engkau enggak keluar dari Islam, kita putus hubungan bisnis. Akhirnya kemudian Uqbah ini milih putus. Kemudian Ubay bin Khalaf, saudaranya Umayyah bin Khalaf, katakan tidak cukup dengan engkau keluar dari Islam, umumkan dan ludahi itu wajahnya Muhammad itu, ludahi. Akhirnya betul dilakukan itu oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Jadi orang tercela. Nah itu teman, tapi teman yang nggak akhlas, nggak setia, nggak jujur. Dia berteman tapi teman yang jadi musuh itu jadi dianggap temannya juga. Padahal musuhnya sedang membenci Rasulullah tapi ditemani juga. Sekarang ini banyak begitu kasusnya. Orang sedang membantai kawannya, ya, kemudian malah dia temani ke sana. Ya Allah. Wa kana rajulan wajihan mu'allifan liqaumihi. Dan adalah Abu Bakar ini seorang yang terpandang, orang terkemuka, ya. Dan dia itu bersifat lembut terhadap kaumnya, muhabbaban, orang yang dicintai, disenangi, sahlan, halus perangainya, karimal khuluqi wal ma'syar, mulia dari sisi akhlak dan pergaulan beliau ini. Dan beliau ini meskipun zaman jahiliyah, Abu Bakar ini tidak pernah mabuk, enggak mabuk beliau. Wa kana a'lamu Quraisyin bi tarikhi Quraisyin wa ahwaliha. Dan adalah Abu Bakar ini orang yang paling mengetahui, orang Quraisy yang paling mengetahui sejarah Quraisy dan juga keadaan orang Quraisy. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Usianya waktu itu lebih muda dari Nabi, sekitar 37 tahun, 37. Jadi tidak tua-tua amat ya. Wa kana tajiran, dan Abu Bakar ini tajir. Tajir ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ini orang tajir, artinya pedagang. Kalau tajir bahasa Indonesia artinya sugih. Wa kana qaumuhu ya'tunahu wa yajlisuna ilaihi li'ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalasatihi. Dan adalah kaumnya Abu Bakar ini ya biasa mendatangi Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini orang supel lah kalau orang sekarang ini. Kalau orang Jawa gerapiak gitu ya, mudah bergaul gitu. Ini tidak bisa semua orang begini. Kemudian mereka biasa datang duduk ya dengan Abu Bakar ini karena keilmuan beliau, karena perdagangan beliau, dan karena baiknya pergaulan beliau. Memang bagus ya, di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kadang orang tidak datang tapi suka di grup itu suka paling heboh. Ya, suka paling sering memberikan masukan. Nah, itu orang yang peluang dakwahnya itu lebih besar kalau begitu. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam. Fa'amana bihi wa saddaqahu. Beliau kemudian beriman kepada Islam dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Islam. Wa inna nadratan fakhisatan ila da'imil ula. Sesungguhnya pandangan yang teliti kepada orang-orang awal yang didakwai Rasul. Ini kesimpulan penulis ya. Allati tawajjaha ilaiha Muhammadun bid-da'wati awwala ma tawajjaha. Orang-orang yang Rasulullah arahkan dakwah itu kepada mereka. Wahum Abu Bakar, dan mereka adalah Abu Bakar, rajulun ya,
sayyidun fi qaumih. Abu Bakar ini seorang lelaki, dia yang merupakan sayyid, pemimpin kaumnya. Wa imra'atun hiya Khadijah, dan seorang wanita yakni Khadijah. Wa maula huwa Zaid bin Harithah, dan seorang budak yakni Zaid bin Harithah. Wa sobiyun huwa Ali bin Abi Thalib, dan seorang anak-anak yakni Ali bin Abi Thalib. La tadullana ala anna hadzal Islam qad ja'a lin-nasi kafah. Betul-betul menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam ini datang untuk manusia secara keseluruhan. Nah, ini beliau melihat dari sisi siapa yang didakwah itu, beliau berkesimpulan Islam itu untuk keseluruhan. Meskipun kalau tanpa ini kita bisa juga lihat dari Al-Qur'an, ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Tapi beliau musannif melihat siapa yang didakwai itu menunjukkan seluruh manusia. Apa? Ya, shaghirihim wa kabirihim. Ya, baik itu kecil maupun besar. Yang tua didakwai, yang kecil seperti Ali bin Abi Thalib didakwai. Wa dzikrihim wa unsahum. Zakarihim wa unsahum. Bisa juga dibaca rofa, ya, shaghiruhum wa kabiruhum, ya, zakaruhum wa unsahum, yang lelaki maupun yang perempuan, wa sayyiduhum wa maulahum, baik dia itu tuan maupun budak, semuanya terwakili oleh apa yang didakwahkan kepada orang-orang yang pertama kali oleh Rasulullah itu, yang besar yang kecil, tuan maupun budak, laki-laki maupun wanita. Wa innal jami'a mad'uuna lihamli risalatil islami wa iblaghihan nas, dan sesungguhnya semuanya itu diseru untuk mengemban risalah Islam dan menyampaikannya kepada manusia. Wa inna daulatal islamiyyatal murtaqibah satadhillu jami'al fi'at bidhillin wahidin, dan sesungguhnya daulah Islam yang akan datang itu, ya, itu akan menaungi seluruh golongan dengan satu naungan, ya, yan'imuna fihi bil adli as-samawi fil ard. Mereka akan sama-sama merasakan nikmat keadilan langit di muka bumi ini. Ini dari apa yang dilakukan Rasul. Nah, ini yang namanya qiraah siyasiyah itu di situ, melihat oh ini secara politis dakwah Nabi ini mencakup semua golongan, semua level, semua umur. Wa nasyatu hadzal ra'ilul awwal minal muslimina bid-da'wati ila Allah. Nah, dan kelompok pertama dari kaum muslimin ini itu mereka bersemangat untuk dakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah. Wa tajmi'in nas ala kalimatit tauhid liyakunu al-bunatal awwal li daulatil Islam, dan mengumpulkan, memobilisir manusia kepada satu kalimat tauhid agar mereka itu menjadi al-bunat, jamak dari ban, ya, maknanya adalah pembangun, penggerak, ya, apa istilahnya, pelopor pertama bagi daulah Islam. Aslama bidu'aihim Utsman bin Affan, maka masuk Islam berkat dakwah mereka ini, generasi awal ini berdakwah, masuk Islam di tangan mereka Utsman bin Affan. Kemudian wa Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, ini juga masih belasan tahun ini. Kemudian Talhah bin Ubaidillah, ya. Talhah bin Ubaidillah, ini masuk Islam. Tsumma aslama Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini yang wafat di Syam, ya. Wafat di Syam, jadi gubernur di sana pada masa Khalifah Umar. Kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian Utsman bin Maz'un, dan wa akhuhu, dan saudaranya Utsman bin Maz'un yakni Qudamah wa Abdullah, ya. Jadi 3 bersaudara ini masuk Islam. Utsman bin Maz'un ini termasuk orang yang ditegur Rasul karena keterlaluan dalam beribadah itu. Di antara rombongan orang yang tidak mau makan daging, ada yang tidak mau menggauli istri lagi, ada yang tidak mau tidur, mau sholat malam terus, pokoknya beribadahnya ekstrim, ditegur Rasulullah. Kemudian Ubaid bin Al-Harith
Ubaid bin Al-Harith, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amru, kemudian wamro'atuhu dan istrinya Sa'id bin Zaid yakni Fatimah ukhtu Umar bin Al-Khattab. Fatimah saudarinya Umar bin Khattab. Ini lebih duluan masuk Islam ya, dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amru. Ini bisa dilihat lagi di kitab tadi Buyutul Mubasysyirina bil Jannah, rumah tangga para sahabat penghuni surga ini. Wa Asma bintu Abi Bakar, Asma putrinya Abu Bakar yang nanti kemudian menikah dengan Zubair bin Awam, walaupun nanti ya, ujungnya bercerai karena Zubair menikah lagi dengan Atikah. Kemudian Aisyah bintu Abi Bakar, wahia yauma idzin shaghirah. Aisyah ini juga masuk Islam, anaknya Abu Bakar waktu itu masih kecil. Kemudian Khabbab bin Al-Arrad, Khabbab bin Al-Arrad ini yang kisahnya luar biasa teguhannya terhadap Islam itu. Khabbab bin Al-Arrad ini yang beliau ini budak ya, majikannya namanya Ummu Anmar yang ketika masuk Islam ketahuan disiksa Khabbab ini. Sampai biasa bikin peralatan dari besi ya, besi yang untuk bikin pedang dan sebagainya itu dipanasin oleh Ummu Anmar, dicoskan ke kepalanya Khabbab, bukan kepala aja, punggung ya, dicos itu ditempelkan ya, logam yang membara itu, yang ketika Umar bertanya, ini apa masa jahiliyah dulu yang kalian kenang ya. Kata Khabbab ini, dia buka punggungnya. Kata Umar bin Khattab, ini punggung yang mengerikan lah, bekas luka-luka penyiksaan. Sampai Rasulullah SAW melihat itu saat Khabbab dicos itu ya, maka beliau tidak kemudian membalas dendam ya, mendoakan Khabbab. Ini Khabbab ini generasi awal. Kemudian Umair bin Abi Waqqas, ini saudaranya Sa'ad. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ini juga generasi rakyat jelata ini, penggembala. Kemudian Mas'ud bin Al-Qari, kemudian Sulaid bin Amr, kemudian Iyash bin Abi Rabi'ah, kemudian Asma bintu Salamah, ini perempuan. Kemudian Khunais bin Hudzafah, Khunais bin Hudzafah. Kemudian Amir bin Rabi'ah, kemudian Abdullah ibnu Jahshin, Abdullah bin Jahash. Kemudian wa akhuhu Abu Ahmad, saudaranya Abdullah juga masuk Islam, namanya Abu Ahmad. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib yang kemarin kita bahas itu, dia diambil oleh Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Ali diambil, diampu, dirawat oleh Nabi. Ja'far dirawat oleh Abbas. Dua-duanya masuk Islam. Wa mra'atuhu Asma bintu Umais, dan istrinya Ja'far yakni Asma bintu Umais masuk Islam, suami istri yang nanti hijrah ke mana itu, Habasyah. Ini Ja'far dan suaminya. Kemudian pulang ke saat Rasulullah mengalahkan Khaybar, baru pulang ke Madinah waktu itu. Kemudian Hatib bin Al-Harith ya, dan istrinya Fatimah bintu Mujallal. Kemudian saudaranya yakni Hitab dan istrinya Fukaihah bintu Yasar. Kemudian Ma'mar bin Al-Harith, kemudian Sa'ib bin Utsman bin Maz'un. Ini anaknya Utsman bin Maz'un. Kemudian Matlab bin Azhar dan istrinya yakni Romlah ya, binti Abi Auf. Kalau Romlah binti Abi Sufyan itu nanti jadi istri Nabi ya. Kemudian An-Nuham dan namanya adalah Nuaim bin Abdullah. Kemudian Amir bin Fuhairah. Kemudian Khalid bin Sa'id bin Al-As dan istrinya yakni Aminah bintu Khalaf. Kemudian Hatib bin Amru. Kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini orang pembesar Quraisy yang tidak mau masuk Islam, tapi anaknya Abu Hudzaifah ini jadi pejuang Islam. Ketemu pada perang Badar. Utbah bin Rabi'ah ini yang tewas di tangan Sayyidina Hamzah. Coba bayangkan ya, bapak sendiri pihak musuh ya, terbunuh. Tapi Abu Hudzaifah tidak goyang keimanannya, tidak. Kemudian Waqid bin Abdullah, kemudian Khalid wa Amir wa Aqil wa Iyas, Banu Bakir bin Abdu Yalil ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, dari Banu Bakar, Banu Bakir ya, Banu Bakir. Kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini orang-orang yang
ditulis ya di dalam sejarah, bisa juga dilihat di Sirah Ibnu Hisham ya, nama-nama ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hasil dakwah ya, kelompok awal nih. Berapa tadi orangnya tadi? Silahkan dihitung sendiri ya. Ya ini yang menggerakkan dakwah itu. Kemudian Allah berikan pertolongan dengan masuk Islamnya tokoh-tokoh besar di Madinah. Itu awalnya memang dari orang-orang yang sebagian itu adalah orang-orang yang lemah, meskipun ada orang-orang kuatnya. Sehingga dakwah itu tidak boleh eksklusif, ini harus orang-orang persyaratannya tinggi-tinggi, tidak mesti begitu. Tsumma dakhala fil islami jama'atun minar rijali wan nisa. Ya, kemudian masuk Islamlah ya sekelompok orang dari para lelaki dan para wanita, hatta fasha dzikrul Islam bi Makkah, hingga kemudian tersebarlah sebutan Islam itu di Makkah. Jadi buah bibir. Wa tahaddatsa bi amri Muhammadin wa bil mabadi allati atabihan nas. Dan juga mereka berbicara tentang perkara Nabi Muhammad ini dan tentang ideologi yang dia bawa kepada manusia. Fakanat hadhil qaidah asy-sya'biyah hiya allati tashuddu izara Muhammadin. Maka basis dukungan massa inilah yang kemudian menguatkan ya, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'minu bima ja'a bih, beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah, wa tusaddiquhu bima yaqul, mereka membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah, wa tujadilu anhul musyrikin al-Arab, ya, dan mereka mendebat orang-orang musyrik Arab ya di pihaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu begitu sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya setelah teman-teman tadi ya, teman membawa temannya, baru ada perintah seruan secara umum ya, da'watu Rasulillahin nasa jami'an. Wah Rasulullah kepada manusia secara menyeluruh.